Bunda menjawab salam seperti masih puasa Ramadan. Masih terdengar lemah suaranya. Bisa jadi lemahnya ini karena THR sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumayan tapi masih kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir seperti orang kesal. Bunda, ayahanda semua, singkat aja saya ingin sampaikan tentang salam. Kenapa kita harus punya perhatian terhadap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Dikarenakan di dalam salam ini adalah doa. Rasul ketika menyampaikan afsus salam, tebarkanlah salam, tebarkanlah keselamatan, itu sebenarnya mengajarkan kepada kita untuk saling doa, saling mendoakan. Sedangkan di dalam kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ada 3 inti terdalam dari semua harapan manusia. Yang pertama, selamat. Saya ingin bertanya, siapa yang ada di sini yang gak ingin selamat? Pasti ingin selamat. Ibu-ibu sedang masak di dapur saja ingin selamat. Bahkan hal-hal yang kecil saja manusia ingin selamat. Bahkan para pendosa, tukang maksiat juga pengen selamat. Apalagi orang beriman. Artinya kalau orang beriman memahami keselamatan paling penting buat dia. Itu yang pertama. Yang kedua, rahmatullah, rahmat dari Allah. Ini pun pertanyaan saya sama, siapa yang ada di sini nggak perlu rahmat Allah? Ustaz, sebenarnya rahmat Allah itu buat apa sih? Rahmat Allah sebenarnya identik kepada mereka yang katanya cinta sama Quran tapi jarang baca Quran. Yang katanya sholat sunnah itu adalah ibadah yang penting, tapi nggak suka sholat sunnah. Dia paham dengan berbagai macam bentuk ibadah itu penting dan baik, tapi dia tidak lakukan. Makanya orang seperti ini itu sangat mengharapkan mendapatkan rahmat Allah. Artinya rahmat Allah ini identik dengan orang-orang yang kelihatannya ibadahnya masih begitulah. Gitu. Ya, bahkan yang tidak kalah penting siapa? Orang yang rajin ibadah, malah dia orang yang perlu rahmat Allah. Kenapa? Karena ada orang beribadah belum tentu dia sedang ibadah kepada Allah. Boleh jadi ketika dia ibadah dengan kesombongan. Malam tahajud, besok pagi dia pegang pinggang di depan temannya. Kenapa tuh? Ini habis tahajud pinggang pegel nih gitu. Baru sedekah. Saya alhamdulillah Bapak Ibu kemarin sedekah. Tuh masjid itu tiangnya kalau nggak ada saya itu nggak jadi tiang. Banyak orang yang ibadah atau nampaknya ibadah tapi sedang durhaka kepada Allah. Karena itu mereka perlu rahmat Allah. Atau kisah di zaman Bani Israel, yaitu zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad, ada seorang Bani Israel yang dia membunuh 99 orang. Tidak ada kemaksiatan, kedurhakaan, perbuatan jahat kecuali dia pernah lakukan semuanya. Sampai ketika dia mendatangi seorang ahli agama, kemudian ahli agama mengatakan, dosa kamu apa? Kalau kamu kemarin pengen taubat, disebutin dosanya, saya telah membunuh ini, saya telah membunuh 98 orang. Apa kata si ahli agama? Waduh, nanti susah dimaafin, bakal neraka ente.
itu preman digituin, emosi dia cabut pisau, ditusuk ahli agama jadi 99. Menangis dia jalan kemana, entah kemana aku bisa mengadukan nasibku agar aku bisa diampuni oleh Allah. Inilah ketika Allah sudah menyentuh hati hamba-hambanya. Sejahat apapun, sedurhaka bagaimanapun, dia akan mencari jalan menuju Allah. Begitu dia mendengar ada seorang ulama dari kalangan Bani Israel, dalam hatinya mungkin harapan terakhir saya. Didatangilah. Begitu didatangi, apa jawab ulama tersebut? Setelah disebutkan dosa-dosa si orang ini, apa kata ulama? Tidak ada dosa yang tidak dapat Allah ampuni. Walaupun dosamu menyentuh langit, kemudian engkau memohon ampun, maka Allah ampuni dosa-dosamu. Nah, gak lama orang ini diarahkan dalam riwayat menuju ke Mekah. Di tengah jalan sakaratul maut. Begitu sakaratul maut, turun 2 malaikat berdebat. Apa kata malaikat pertama? Ini jatah aneh. Kenapa ini orang tukang bikin dosa, tukang bunuh? Kata malaikat rahmat, enggak, ini jatah aneh karena dia lagi mau tobat. Berdebat 2 malaikat, datang malaikat ketiga. Malaikat keberapa? Ketiga. Menengahi atas perintah Allah. Apa jawabnya? Ya udah, kalau gitu supaya fair, supaya cengli, ente ukur dah berdua mana jarak terdekat. Setelah diukur jarak terdekat menuju Baitullah. Apa kata malaikat ketiga? Wahai malaikat rahmat, cabut nyawanya, bawa dia masuk ke dalam surga. Itu rahmat Allah. Bunda, kalau bunda ngaku cinta sama Quran tapi tadarusnya cuma di bulan Ramadan, mohon maaf, sekarang bunda pas berharap rahmat Allah. Orang yang berharap rahmat Allah ketika muhasabah dia nangis, ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa masuk ke surgamu sedangkan ibadahku seadanya. Atau di dalam kalimat yang indah yang sering dibaca di pondok-pondok pesantren, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril. Kalimatnya unik. Wahai Tuhan, wahai Allah, aku ini gak cocok jadi penghuni surga. Potongannya aja kayak begini, tapi aku gak kuat kalau aku dibenamkan ke dalam neraka. Nah, ini kalimat indah orang yang berharap rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok makin lemes ini? Jadi bunda, yang pertama salam itu keselamatan, yang kedua rahmat, yang ketiga berkah. Ya, berkah. Berkah itu adalah segala sesuatu kebaikan yang Allah titipkan pada hambanya. Kalau sudah ada kebaikan itu, nggak perlu kaya, insya Allah nggak kekurangan. Nggak perlu mubadir, insya Allah dia akan selalu berbagi kepada siapa saja. Amin. Jelas? Jelas? Demikianlah ceramah dari saya. Nah tadi Ustaz, bagaimana ini? Guru itu juga yang saya bingung. Saya baru ngomong 5 menit sudah pada jelas. Guru saya sampai bilang, Aswan, kalau kamu ceramah di hadapan jamaah, terus jamaah bilang jelas, berhentilah ceramahnya. Kenapa Kiai? Apa jawab beliau? Untuk apa engkau menjelaskan sesuatu yang sudah jelas? 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 Ustaz, ini contoh jemaah yang gak jelas. Ustaz maunya apa? Baik. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi
Muhammadin. Masih ada yang gak jawab dengan sholawat salam. Bunda, ayahanda. Oh ya, Bapak maafin ya, saya lebih banyak memanggil Bunda. Saya lebih banyak manggil ibu. Pertama, ini masih bulan April, ya. Peringatan Hari Kartini. Ya, gak ada tuh Pak Hari Kartono, maafin. Yang kedua, secara jumlah lebih banyak ibu-ibu. Betul Ibu? Betul? Ingat gak ketika Rasul didatangi oleh seseorang dan bertanya, ya Rasul, kepada siapa aku harus berbuat baik? Apa jawabnya? Ibu. Kemudian yang kedua, apa jawab Rasul? Ibu. Yang ketiga, apa jawab Rasul? Ibu. Yang keempat, apa? Bapakmu. Ibunya berapa? Bapaknya? Bukan saya ngomong. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendengar nama beliau, nama baginda Nabi, sebagai bentuk hormat takdim dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Jadi kalau ada pertanyaan begini, Ustadz, kenapa kami harus sholawat? Jawab singkat aja. Karena kami bersyukur kepada Allah atas diutusnya baginda Nabi besar Muhammad. Ustaz, kenapa kami harus bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad, dan kenapa kami bersyukur atas diutusnya Nabi Muhammad? Karena Bunda, ayahanda semua, mohon maaf kalau kita buka kitab-kitab terdahulu, bahkan dalam kitab Taurat, Nabi Allah Musa alaihissalam menjumpai berbagai macam kemuliaan dan keutamaan baginda Nabi beserta umatnya. Dalam kitab Taurat sudah tertulis akan ada umat yang disayangi Allah, dicintai Allah, itu selalu melaksanakan ibadah begitu terjadi pergeseran matahari. Kemudian mereka berkunjung ke satu rumah dan di sana mereka berzikir kepada Allah, suaranya bagaikan dengung lebah. Dan juga mereka itu siap dengan jihad, dengan pedang pada punggungnya. Dan mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang amalnya sedikit, tapi mereka ridho atas pemberianku yang sedikit. Oh, banyak dalam kitab Taurat kemuliaan umat Nabi Muhammad. Sehingga kata Nabi Musa, ya Allah, jadikan umat itu sebagai umatku. Apa jawab Allah? Gak bisa wahai Musa. Hum ummatu Ahmada. Mereka itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Nabi Musa, baik ya Allah, kalaupun begitu, jadikan saya sebagai umatnya. Allah mendengar Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad, langsung Allah angkat, wahai Musa, aku berikan engkau kemampuan beraudiensi kepadaku, berbagai macam kemuliaan dan keutamaan, maka tempatilah tempatmu ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah kenapa kita dianjurkan untuk bersolawat, karena ayatnya kita hafal semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dan malaikatnya salawat kepada Nabi. Bunda, tolong perhatikan ayat ini yang kita bedah sedikit.
Ayat ini diawali dengan harfu inna. Harfu inna dalam ilmu nahwu sharaf itu harfu taukid. Dalam ilmu balaghah ini keseriusan. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan setelah huruf keseriusan ini ada lafaz Allah. Maksudnya apa? Bahwa Allah yang pertama mengamalkan itu. Kalau kita perhatikan ayat-ayat yang lain, perintah yang lain, itu banyak perintah Allah untuk hambanya. Tapi hanya sholawat Allah melakukan yang lebih dulu. Dan Allah ajak para malaikat. Baru yang ketiga adalah wahai sekalian yang beriman. Jadi mohon maaf, yang mampu bersolawat cuma yang beriman. Kalau orang Islam saja belum tentu dia mampu bersolawat. Karena itu jangan heran ada kelompok-kelompok Islam bahkan mereka mengharamkan solawat, tidak membolehkan kita bersolawat. Oh, jangan solawatin tuh. Nah, wajar. Kenapa? Karena yang diperintah, yang diminta Allah adalah orang sebagaimana puasa Ramadan yang diperintahkan siapa? Beriman. Kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu. Betul? Nah, jadi kalau kita lihat ada orang Islam siang hari bolong tanpa udzur syar'i dia makan bebas di bulan puasa, jangan kaget. Karena dia orang Islam belum beriman. Maksudnya adalah bahwa orang yang beriman itu menempati peringkat yang lebih tinggi dibanding orang Islam. Jelas? Saya tanya sekali lagi, jelas? Emang dari tadi pakai bahasa apa saya ngomong gak jelas-jelas? Baik. Baik. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat yang saya muliakan kepada para asatidz, para ustadz, wabil khusus Ustadz Effendi beserta staf beliau dan seluruh jajaran kepengurusan masjid. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan beliau, Allah istiqomahkan beliau. Karena beliau ini adalah orang yang salah satu membantu kita lebih khusyuk beribadah di masjid ini. Kita doakan semoga apa yang diusahakan itu menjadi kebaikan dunia dan akhirat buat beliau. Juga Bunda Lucy beserta ketua-ketua majelis taklim pengajian, apalagi tadi? Ketua yayasan, terus Ibu Fitri beserta seluruh staf dan jajarannya semuanya, dan juga Dokter Ibu Atice yang sedang khusyuk menghadapi ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Ya. Kemudian siapa lagi? Ibu Santi, siapa lagi? Iya, Ibu Lucy tadi sudah pertama ya, beserta yang lain, Ibu Fitri, dan udah semua. Dan yang tidak kalah penting semua ibu-ibu yang ada di sini dan bapak-bapak yang insya Allah kebersamaan ini akan menjadi rahmat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bunda dan Ayahanda, momen kita sekarang adalah halal bil halal. Kuatkan silaturahim, teguhkan iman dan takwa. Saya curiga kalau ada tema kayak gini berarti silaturahimnya nggak kuat. Terus imannya kurang teguh dan takwanya berkurang. Karena tema ini biasanya terjadi di masyarakat. Tapi kalau di sini saya husnuzon. Kalau di sini, kalau saya lihat subhanallah, jangankan cuma silaturahim, iman dan takwa. Saya lihat di sini semuanya subhanallah, wajahnya mirip seperti wajah penghuni surga. Bercahaya. Cahaya dari luar, cahaya dari dalam. Yang penting bercahaya. Tapi benar kok, saya lihat di dalam kitab wajah penghuni surga itu mirip kayak begini. Persis
guratan-guratannya, arah guratan wajahnya seperti ini. Ini wajah calon penghuni surga. Persis kayak gini. Yaitu kenapa bisa dilihat sebagai wajah-wajah yang penuh masalah. Saya nggak percaya kalau ada orang nggak punya masalah. Jangankan nggak punya duit, banyak duit juga masalah. Punya suami, nggak punya suami, punya istri, nggak punya istri, pergi mengaji, masalah. Banyak masalah di pengajian. Ya, masalahnya apa Ustadz? Seperti terkadang ngelihat jilbab temennya, mahalan jilbab gua tau. Masalah. Berarti benar ya bahwa orang-orang yang ada di hadapan saya adalah wajah-wajah penuh masalah. Saya mau tanya, Sayyidah Khadijah menghuni surga, asbab masalah. Kalau bukan masalah, beliau tidak akan masuk surga. Dan surganya seperti dalam surah At-Tahrim, menempati surga terdalam yang terbuat dari batu mutiara yang dilubangi, surah At-Tahrim. Dan ini pun berdasarkan hadis Rasul. Dan beliau mendapatkan kemuliaan. Orang-orang terdahulu mendapatkan kemuliaan asbab masalah. Sayyidah Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah, siapa yang gak kenal beliau? Pengusaha terkenal, seorang cerdas, dari kalangan keturunan terhormat, pimpinan-pimpinan Jazirah Arab itu hormat dengan suku beliau. Tapi begitu menikah dengan Rasulullah, mulailah datang berbagai macam pelan-pelan hartanya mulai habis masa. Pelan-pelan beliau mulai tidak dihormati. Jadi para penghuni surga itu adalah orang-orang yang di dunia dia banyak menghadapi masalah. Namun kenapa masalah itu membawanya ke dalam surga? Dia hadapi segala sesuatunya dengan mengedepankan ketakwaan di atas dasar kerelaan kepada Allah. Jadi kalau kita menghadapi masalah tanpa rela, nggak bakal selesai masalahnya. Malah akan dianggap masalahnya terus berpanjang. Yang pertama rela dulu. Kenapa? Karena rela ini atas dasar dua yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama apa? Yang Allah putuskan. Yang kedua Allah tetapkan. Ini dalam akidah kita disebut wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jelas? Ayo kita baca salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah Habibillah ala Yasin Habibillah. Lebih kuat. Salat. Ayo yang memang benar-benar pengen terbebas dari masalah untuk bisa ke surga, ayo berbagi sedikit rezekinya, keluarkan untuk kebutuhan daripada majelis kita yang mulia.
Kenapa Allah wajibkan kepada kita puasa Ramadan? Pernah enggak terdetik dalam pikiran kita, kenapa Allah wajibkan? Kalau Bunda sampaikan tadi supaya bertakwa, itu ujungnya, goalnya. Kenapa kok sampai harus puasa? Menahan. Banyak orang yang kelihatannya menahan hawa nafsu, tapi kenapa kok masih seperti ini terus kejadiannya? Oke, ulama menerangkan kepada kita kenapa kita berpuasa. Seperti diwajibkan Allah dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Hebat Ustaz, jemaah di sini hafal ayat tadi. Makanya kalau beneran jamaah sini jangankan satu ayat tadi, 30 juz di luar kepala. Bunda, maafin ya, saya gaya ceramah saya emang saya coba sesuaikan dengan cuaca dan keadaan. Sekarang ini habis lebaran, uang pas-pasan, THR beak, bil habis, terus lagi cuaca lagi panas, angin sepoi-sepoi, ya emang paling enak sekarang ngapain? Nah itu hari Sabtu kan. Makanya kenapa saya pakai gaya seperti ini. Tapi kalau saya lihat gaya serius, ya, saya pakai gaya serius lagi, gitu ya. Soalnya kelihatan wajah-wajah penuh, maksudnya penuh kebahagiaan. Ini sudah husnuzon aja sih Ibu. Iya, karena masalah akan menggapai kebahagiaan. Emang orang yang sabar nggak sakit Bu? Sakit, tapi tujuannya bersabar untuk bahagia. Ustaz sakit hati ini Ustaz, karena dia bersabar untuk Aduh. Baik Bunda, ayah anda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita berpuasa supaya kita mampu mengenali keinginan kita yang membuat kita bertengkar, berselisih, saling membenci, kemudian dengan diri sendiri pun kita sering menghadapi hal-hal demikian. Itu semua berawal dari satu rasa yang bernama keinginan. Saya pernah ditanya sama guru saya, Aswan, keinginan itu apa sih? Keinginan itu apa sih? Ya keinginan ya sinonimnya kemauan Ibu. Nah, guru saya pernah nanya, Aslan, keinginan itu apa sih? Muter otak saya. Saya jawab singkat, tapi kependekan. Saya jawab panjang, sayanya yang puyeng. Udah saya diam, namanya depan guru. Nah, contoh keinginan deh, yang gampang aja. Udah punya jilbab hitam, pengen jilbab putih. Sudah punya putih, pengen hijau. Sudah punya hijau, pengen kuning. Dari kuning ke ungu, dari ungu ke biru. Terus itu baru warnanya, belum bahannya.
Ustadz yang kaftar. Ya, gara-gara keinginan maka berbagai macam bahan dikejarnya. Itu pun sempat bertengkar dengan suami. Kata suami, "Bunda, itu sudah cukup, jilbab udah banyak. Apa sih ayah?" Karena itu baru warna dan bahan, belum mote-motenya. Mote-motenya ada yang agak mengecil, agak membesar, ada yang mirip kaca, atau ada yang diamond cut, ya, atau yang kayak kaca bulat, bener-bener bulat, atau ya, mote-mote yang garis lurus atau melingkar-lingkar. Oh, itu keinginan, Masya Allah. Di mote-mote aja satu hari kita nggak beres itu ngebahas mote-mote. Betul? Alhamdulillah. Itu baru mote-mote, bahan dan warna. Baru kita bahas yang jilbab, ke bawah dikit, bros. Bahas lagi bros, sekian lama, bawah dikit, bahas gamis. Gamis pengen yang lebar, Ustaz, yang bahannya adem. Itu bahannya Ustaz bisa agak-agak melar gitu, Ustaz, gamisnya. Saya nggak suka di gamis yang begini-begini. Oh, saya suka yang begitu. Itu yang disebut itu baru gamis, belum di bawah gamis. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lebih semangat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lebih semangat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala Alhamdulillah. Ustaz, kenapa kita harus bahas keinginan? Bagaimana mungkin kau bisa menjalin tali silaturahim kalau kau tidak memahami keinginanmu? Pecahnya silaturahim, putusnya silaturahim karena ya. Kalau bicara harta di sana, ini itu cuma wahana saja. Ya. Tapi untuk bisa memahami makna silaturahim, pahami dulu tentang keinginanmu. Orang yang pandai menjalin silaturahim adalah orang yang pandai mengembalikan rasa inginnya. Adik pertama inginnya A, adik kedua inginnya B.
Tetangga sebelah inginnya F, tetangga sebelah belakang inginnya C. Bapak inginnya D, ibu inginnya E. Anak, nggak usah dibicara kalau anak-anak dah ya. Coba lihat, kita bagaimana ingin bicara tentang silaturahim yang indah, yang sukses. Kalau kalian sendiri, kita sendiri tidak paham tentang apa arti keinginan. Keinginanmu yang membuat engkau saling tidak menjalin silaturahim. Udah, saya pengennya begini. Enggak, saya pengennya begitu. Tidak, saya begini. Lah, kapan mau selesai? Nah, sekarang kita bahas yang di dalam diri kita. Ini ya sikapnya ya. Keinginan kita pada sesuatu. Keinginan ini, dengerin, dihasilkan oleh dorongan dalam diri. Dorongan dalam, karena apa? Karena kesukaannya. Nih mappingnya. Sekarang berkali-kali orang berusaha dengan zikir, dengan ini, dengan tapi dia nggak memahami diri sendiri. Ramadan mengajarkan kita engkau saling berkenalan dengan dirimu sendiri, dengan hawa nafsu sendiri. Kenalan, ayo sana. Kenapa sih kalau orang lihat orang sedang bertengkar, kamu, kata yang lawannya suaminya, kamu, istrinya, kamu, tidak kamu. Yang saya siapa? Semuanya. Padahal jari ada 5. Yang ditunjuk cuma ini doang. Padahal masih ada 4. Kan kalau kamu 4 kesini, saya, gitu kan? Ada begitu? Ada, cuma jarang. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mampu memahami keinginan kita yang didorong oleh rasa di dalam tubuh, asbab kesukaan kita. Makanya kalau orang pengen jalin tali silaturahim, bisa nggak ente menekan dan mengendalikan kesukaan ente? Itu pertanyaan. Kalau ente pengen silaturahim lebih indah, bisa nggak ente berkompromi dengan perasaan suka dalam diri ente? Kalau nggak bisa, ngimpi silaturahim. Kalaupun ada, cuma lip service depan orang. Oh iya, di belakang. Itu juga majelis jamaah sana kalau sini mah mirip. Jadi itu, karena Al-Quran pernah menyebutkan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu yang ada dalam diri ini selalu menggiring kita, menghembuskan kita, mengarahkan kita pada apa? Pada keburukan. Ustaz, ini penting ya. Ustaz, apa iya dari Allah itu ada yang buruk? Bohong kalau nggak ada. Saya mau tanya deh, contohnya untuk memahami ini ada pertanyaan ini. Untuk memahami ada pertanyaan begini. Puasa Ramadan enak gak? Bohong. Dusta. Kalau memang puasa Ramadan enak, kenapa waktu lagi puasa jam 2 siang jalannya begini? Kenapa menampilkan wajib menderita? Kalau emang enak, kenapa dia menghitung hari kapan lebaran, Ustaz? Kalau emang enak, kenapa itu menjelang maghrib pada duduk depan makanan? Kita ini terkadang dusta dengan diri kita sendiri. Kalau emang gak enak, katakan tidak enak. Jujur aja dulu. Pertanyaan yang sama, puasa Ramadan enak apa enggak? Terbelah 2 pendapat. Hah? Kalau enak kenapa nggak puasa kemarin dan sekarang atau besok-besok? Sholat tahajud enak tidak? Tidak enak. Kalau enak tadi malam banyak yang sholat tahajud. Baca Quran enak tidak? Tidak enak. Kalau enak, sekarang daripada tadarus Quran udah berapa juz lagi dapat? Ini cuma Ramadan aja, itu pun terpaksa.
Ustaz, maksud omongan Ustaz bahwa ibadah itu tidak enak apa? Bunda, kita harus jujur ya. Di dalam diri kita ada yang namanya hawa nafsu. Tadi kan sudah aku jelaskan dalam Quran bahwa hawa nafsu itu selalu menggiring engkau pada sesuatu yang enak menurutnya dan gak enak menurutnya. Puasa menurut hawa nafsu itu gak enak. Sabar menurut hawa nafsu itu gak enak, Ibu. Segala sesuatu yang Allah arahkan untuk mendapatkan maghfirah, ampunan dan kasih sayang itu gak enak. Kalau kata perkataan Oma Irama, kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Nah, lagu Roma itu. Jadi yang enak itu diharam. Kenapa? Yang gak enak yang kita diperintahkan. Nah, Bunda yang dirahmati Allah, seandainya kau mampu mengendalikan itu, maka insya Allah kau mampu silaturahmi. Kemudian keimanan dan takwa. Ya, Ustadz, iman itu apa sih? Iman itu adalah ketika engkau menjalankan segala sesuatu yang Allah perintahkan, tidak ada sedikit pun rasa penolakan. Apa kata Allah dalam surah Al-Hadid? Disebutkan, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ka'ardis samai wal ard u'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim. Kata Allah begini, berlomba-lombalah kalian menuju ampunan Tuhan. Caranya bagaimana? Caranya adalah apa? Engkau benar-benar imani semua yang Allah perintahkan kepadamu dari hati yang keluar. Surga yang dipersiapkan buat mereka yang beriman itu, kata Allah, luasnya seluas langit dan bumi. Buat siapa? Buat mereka yang benar-benar menjalankan keimanan, bukan keterpaksaan, bukan ada rasa pembangkangan, tapi kau jalankan dengan rasa keimanan. Seperti kau mempelajari, aku beriman kepada Allah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, beriman. Tapi begitu ditimpa satu musibah aja, nangisnya 12 malam, marahnya sedemikian hebat. Iman ini bukan fisik, dia bisa dilihat dari dalam hati. Seorang yang pacaran nih, baru pacaran kan nggak mau titip dompet atau tas kan ke pacarnya kalau baru. Tapi ketika lama-lama dia yakin sama pacarnya, dia beriman terhadap pacarnya, ke kamar mandi dia titip dompet sama tasnya. Itu iman. Nah, yang terakhir takwa. Gak mungkin kau bisa bertakwa tanpa engkau punya keimanan yang keluar dari hati. Karena takwa ini adalah ujung dari sebuah perjalanan, yaitu menjadi pribadi yang muttaqin. Ustaz, terakhir ya, pribadi muttaqin itu punya karakter seperti apa Ustaz? Ada 3 karakter. Dengerin, pribadi yang muttaqin seperti yang dituju oleh puasa Ramadan atau dituju oleh ibadah-ibadah. Kalau di belakang ayatnya ada tulisan di sana muttaqin, bertakwa, pasti kalau benar orang itu bertakwa dia punya 3 karakter. Apa yang pertama? Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang selalu menafkahkan hartanya, berbagi hartanya dalam keadaan miskin atau dalam keadaan kaya, kelebihan harta atau tidak punya harta. Ustaz, tolong ceritain dong tahapan orang bersedekah. Rasul pernah ditanya, Rasul, bagaimana kalau kami tidak punya harta? Apa jawab Rasul? Bersedekahlah dengan kelebihan makanan. Jadi awalnya ketika ditanya, kami bukan orang kaya, kata Rasul yang pertama, bersedekahlah dengan kelebihan dari kekayaan, kelebihan dari harta. Kami bukan orang seperti itu ya Rasulullah, bersedekahlah dengan kelebihan makanan. Yang kedua. Yang ketiga, kalau kau tidak punya juga, bersedekahlah dengan tenaga. Yang ketiga. Yang keempat, gak punya itu juga, gak mampu itu juga. Apa kata Rasul? Berlindung, jangan senyum dulu. Mama kamu sabar, kita senyum. Makanya hati-hati nih ibu kalau senyum ya. Itu masih ada tahapan 2 lagi dari Rasulullah yang ngomong. Ya,
Apa kata Rasul? Yang keberapa tadi? Keempat. Empat dong. Kan pertama kelebihan harta, kedua kelebihan makanan, ketiga punya apa? Bersedekah dengan tenang. Kalau nggak mampu juga kata Rasulullah, bertakutlah engkau terhadap panasnya api neraka walaupun kau bersedekah dengan bisik tamrotin. Bisik tamrotin itu satu butir kurma kering. Jadi biarpun miskin tetap harus sedekah. Kenapa? Kalau dia tidak sedekah dia akan terbakar di neraka. Kenapa? Percuma ente sholat, ibadah, zikir, berjihad kalau korek bahlul medit bin mereka hese. Percuma. Di mihrab Allahu Akbar, tetangga sebelah lapar, Allahu Akbar, buat apa ente sholat? Nggak manfaat. Sholat kan buat ente sendiri, bukan buat umat. Jelas. Kalau udah mau habis ini memang harus jelas. Kalau udah jelas itu namanya menyiksa saya. Ini jamaah sini nih apa? Makan mentega anget-anget, tega banget. Nah, Bunda, tahapannya tadi apa yang terakhir? Minimal, usah saya miskin sekali, minimal itu sedekah 1 kurma. Kalau kita berangkat ke Mekah atau tukang-tukang dagang kurma, itu kurma kering itu paling murah. 1 lagi kata Rasul, walaupun cuma 1 butir kurma. Ya, terus yang terakhir, kalau kami tidak mampu juga, baru kata Rasul apa? Senyum level bawah. Sekarang buat apa kalau senyum tapi dolim? Itu namanya senyuman apa harimau itu. Kalau menurut Rasul bukan senyum tahapannya. Jadi kalau ibunda dapat hadis itu tuh beda jalurnya ya, ceritanya beda. Ini tahapan sedekahnya. Nah, tahapan sedekahnya kata Rasul yang terakhir adalah jangan berbuat dolim kepada manusia. Itu aja. Pokoknya jangan berbuat dolim aja, itu udah sedekah. Percuma itu banyak senyum, tapi orang dijahatin. Buat apa? Tahu. Karena sudah betul, maka demikianlah ceramah saya. Yuk kita baca surat Al-Fatihah. Yang mana Bunda? Tadi katanya Mustaqim ada 3. Oh iya. Kalau dikasih 1 kan ngundang lagi. Ya, soalnya di sini katanya 10 menit udah lewat ini ya, udah mepet waktu udah lewat ya. Coming soon. Baik, singkat saja yang pertama adalah dia tetap bersedekah fisarra wa dharra. Ayatnya tanya Ustaz ya, Bunda. 3, 1, 3, 1 ke 4, 1 ke 5. Nah, saya kasih tahu deh Ustaz. Yang kedua adalah kadmul ghaiz. Kadmul ghaiz itu dia mampu menahan marah. Jangan dipancing apa? Padahal dia benar aja ente harus tahan itu. Gimana kalau salah? Kita udah masak, ibu udah nyapu, ngepel, bebenah semua, terus bikin sayur asem. Maaf, gara-gara ada anak-anak lari ketumpahan garam, akhirnya sayur asem rasa asin. Bapak makan, apa ini ibu? Sayur asem asin. Wah, ibu habis ngepel, nyapu, keringetan masih banyak. Gimana itu? Kalau kata ulama al-ajri bi qadril masyaqqah, rasa berat engkau untuk melakukan ketaatan itu makin besar pahala di hadapan Allah. Nah, yang terakhir adalah wal 'afina 'anil nas. Dia punya kemampuan bukan hanya memaafkan, Bunda. Mampu nggak melupakan? Nah, itu dia yang besar. Ya. Jadi berani kan dia merilis? Bukan hanya forgive, rilis, lepasin, lupain. Orang yang masih menyimpan rasa yang negatif di dalam jiwa dan pikirannya, padahal katanya sih lebaran, oh minal aidin wa faizin, ya Allah maafin ya, oh maafin ya. Kan banyak kemarin, ya. Bener. Emang ada di rumah. Nah,
Kalau begitu, ya, bukan hanya memaafkan, karena tingkat memaafkan yang sesungguhnya adalah semua ini keluar dari yang buruk, keluar dari dalam dirinya. Karena itu kalimatnya wal faizin. Dia menjadi pribadi yang menang. Orang yang berhasil memaafkan dengan melupakan, maka dia pribadi yang menang. Walaupun dia benar, ya. Nah, itu adalah yang tertinggi dari karakter seorang muttaqi. Dari mana itu bisa didapat? Dari pertama dulu, suka sedekah nggak? Kalau nggak punya rasa sosial, nggak punya rasa berbagi, ngimpi ente jadi orang bertakwa. Mimpi ente mampu bisa menahan hawa nafsu, mimpi ente bisa menahan amarah, mimpi ente bisa menjadi seorang pemaaf. Kenapa? Korek, pelit. Apa kata Rasul? Fa'lam. Nih singkat yang terakhir kata Rasul gini tentang kepelitan, kepikiran. Fa'lam, maka ketahuilah anna luqma minal kufri wal kufru finnar wa anna saqawata minal iman wal iman fil jannah. Kata Rasul gini, hei umatku, ketahuilah sesungguhnya kekikiran itu adalah kekufuran dan kufur tempatnya di neraka, dan kedermawanan itu adalah iman. Iman tidak ada lagi tempat kecuali di dalam surga. Mudah-mudahan halal bil halal ini membawa pribadi kita lebih baik lagi. Asbab latihan di bulan Ramadan 11 bulan ke depan jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih takwa, mampu menjalankan semua ibadah yang pernah dicontohkan di bulan Ramadan. Karena sesungguhnya hakikat Ramadan itu bukan 30 hari kemarin, hakikatnya adalah 11 bulan ke depan. Itu hanya tempat pelatihan saja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri keluarga dan seluruh masyarakat kita, anak-anak kita saleh dan salehah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Keluarga yang sudah meninggal ini Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah ampuni dosa dan kesalahan yang ada. Hadihin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة يا فارج الألم ويا كاشف الغم يا من يعطي يغفر ويرحم ويا جافر بلا يا الله. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر وارحم للميت من أهلنا واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب
Baik, barakallahu kepada Kiai Haji Pak Aswan Faizal MA.